kita. Makanya harus kita senang, harus ada kebanggaan tersendiri menjadi umat Nabi. Makanya dalam Al-Quran itu untuk membuktikan mulianya manusia umat Kangjeng Nabi, sampai dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai tanda bukti bahwa Allah telah memberikan kelebihan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel Abah Yu Channel ya. Buat sobat semuanya, terima kasih. Hadirin jamaah majelis taklim Masjid Al-Mutakin, alhamdulillah kali ini kita haturkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini sama-sama kita buka kembali taklim yang biasa kita adakan di masjid ini di setiap malam Sabtu. Dan insya Allah pada malam hari ini ada pun acaranya yaitu pembukaan. Kemudian yang kedua, sambutan sekaligus tausiah dari guru kita dan juga ketua masjid dari Al-Mutakin, dan yang ketiga yaitu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qawilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalisatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyita bima'il matar. Wa qala aydan man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aydan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Shadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama kami atas nama pengurus yang tercantum dalam struktur Masjid Jami Al-Mutakin memohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kepada seluruh jamaah dan masyarakat manakala terdapat kekurangan, kehilapan, kealfaan baik ucapan, perilaku dan manajemen yang berkaitan dengan takmir masjid. Malam ini saya sampaikan mewakili semua pengurus, kami sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih
atas segala dukungan baik moral maupun material yang sudah diinfakkan, disumbangsikan kepada masjid kita, Masjid Jami Al-Muttaqin. Semoga sebagian rizki harta yang diinfakkan dan disumbangsikan kepada masjid kita, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin. Mudah-mudahan dihasilkan maksudnya dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, sebagaimana biasa, sebetulnya di masjid kita pengajian malam Sabtu yang biasa dipimpin oleh guru kita Bapak Kiai Haji Mustain Dimyati. Namun sampai saat ini beliau masih dalam keadaan sakit, dan tentunya kita tidak pernah bosan untuk mendoakan agar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga tidak bisa bergantung kepada guru kita tentang masalah pengajian. Artinya walaupun beliau dalam keadaan kurang sehat, taklim tetap dibuka dan tunggu sampai beliau bisa ngajar kembali. Kita tidak akan mencari guru kalau gurunya masih hidup, ya, kecuali sudah almarhum, tidak ada umur, baru kalau mau dikondisikan, mau direnovasi, ya. Tapi kalau ada sakit, ya kita tunggu sampai beliau itu sehat. Adapun untuk sementara waktu sampai menunggu guru kita diberikan sehat, maka saya sebagai pengurus, sebagai ketua, Pak insya Allah akan bertanggung jawab dalam masalah takmir, memimpin taklim di Masjid Jami Al-Muttaqin dengan melanjutkan materi-materi yang sudah dihidangkan dan sudah disiapkan oleh guru kita sebelumnya, baik itu fikihnya maupun hadisnya, tauhidnya, dan juga fikihnya. Karena kitabnya itu ada 4, ya. Ada Tizan Daruri, berarti tauhid. Ada Riyadus Solihin, berarti kitab hadis. Ada Tafsir Nawawi, berarti Al-Quran. Ada juga yang namanya Fathul Mu'in, yaitu fikih. Jadi sebenarnya amat sangat komplit di masjid ini materi pelajaran yang disampaikan oleh guru kita, karena itu semua adalah bentuk daripada muamalah dan juga ubudiyah yang ada di dalamnya, penjelasan-penjelasan tentang bagaimana berkaitan dengan vertikal dan horizontal, bagaimana cara membangun dan membina hablum minallah dan juga hablum minannas. Maka oleh karena itu pada malam ini alhamdulillah kita buka sekaligus ajang halal bihalal. Kita saling memaafkan dari setiap kesalahan dan kehilapan. Meskipun tidak diungkapkan dengan kata-kata, tapi di dalam hati sanubari kita yang sangat dalam, kita sudah membuka lebar-lebar pintu maaf kita kepada siapapun yang pernah ada masalah dengan kita. Kenapa? Karena ini tidak akan baik hablum minallah kita sebelum kita juga memperbaiki hablum minannas, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Durribat 'alaihim dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Dimanapun kamu berada akan celaka dan hina, kecuali memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah hablum minallah, yaitu vertikal. Mahdoh goer mahdoh.
Apa sih yang dimaksud dengan hablum minallah? Jadi hablum minallah itu hubungan Allah langsung dengan hambanya, dengan makhluknya yang diciptakan oleh Allah. Sehingga di dalamnya itu tidak ada hak manusia kalau sudah bicara hablum minallah. Contoh, ketika orang sholat, ini hablum minallah, kontaknya langsung kepada Allah. Sehingga ketika orang tidak sholat, tidak perlu minta maaf kepada pengurus masjid, ya, tidak perlu minta maaf kepada bendahara. Misalnya nggak sholat, Bib, hampura nggak sholat saya, urusan kamu dengan Allah. Nggak ngaji, itu urusan manusia dengan Allah. Tidak ada urusan dengan sesama manusia. Kenapa? Karena sholat adalah hablum minallah. Ketika orang bertobat, ketika mohon maaf, ketika mohon ampun, itu langsung kepada Allah. Berbeda dengan hablum minannas. Tidak cukup tobat kepada Allah, tidak cukup minta ampun kepada Allah sebelum saling menghalalkan, sebelum saling mengikhlaskan, sebelum saling meridoi. Maka setelah meridoi, sama-sama halal bihalal, maka barulah beristighfar kepada Allah. Jadi itu syaratnya, ya. Nah, maka oleh karena itu, selama kita diberikan oleh Allah kesempatan ba'da Ramadan, apa tugas dan kewajiban kita selanjutnya? Kenapa? Karena Ramadan itu adalah sebuah ujian, sebuah gemblengan, dan menghasilkan suatu sebab di antara melaksanakan ibadah puasa sepanjang Ramadan. Walhasil harus ada pembuktian ketika berada di bulan Syawal. Lalu kewajiban kita itu apa? Kewajiban kita itu adalah mempertahankan bibit atau modal yang sudah Allah berikan. Apa bibitnya? Yang pertama, bibitnya adalah Islam. Islam itu bibit awal. Kalau ibarat orang mau menanam, supaya bisa berkembang biak, tanamannya harus punya bibit dulu. Nah, kalau bibitnya ini ditanam, tumbuh, maka akan berbuah, kemudian akan berkembang biak. Tapi kalau tidak ada bibit, apa yang mau ditanam? Apa yang mau berkembang biak? Tidak mungkin. Sehingga dengan Islam itu akan menumbuhkan yang pertama iman. Ya, jadi modalnya itu bibitnya Islam. Setelah orang punya Islam sebagai agama, maka berharap melalui modal Islam ini bisa berkembang. Apa perkembangan dari Islam? Tadi yang pertama adalah iman. Bagaimana iman itu? Definisi daripada iman itu adalah percaya, yakin dengan segala yang difirmankan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti yang tertera di dalam rukun iman. Kenapa? Karena malaikat Jibril pada saat Rasul sedang duduk bersama para sahabat, khalifah-khalifahnya, turun malaikat Jibril dari arah, yaitu di sebelah, dengan berpakaian serba putih, rapi, bersih, tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan. Ujug-ujug datang seolah-olah turun dari langit. Kemudian dia datang, lalu duduk bersimpuh, seraya dengkulnya malaikat Jibril diadukan lututnya dengan dengkulnya, dengan lututnya Kangjeng Nabi. Setelah diadukan lututnya, dia beberkan kedua belah tangannya di paha Kangjeng Nabi seperti begini. Jadi ini paha malaikat ditaruh di atas paha Rasul. Apa kata malaikat? Akhbirni ya Muhammad anil Islam. Ceritakan kepadaku Muhammad, apa itu artinya Islam.
Akhbirni anil iman, ceritakan Muhammad kepadaku apa itu iman. Akhbirni anil ihsan, ceritakan Muhammad kepadaku apa itu arti ihsan. Sehingga Nabi menjawab, kata Nabi, yang namanya Islam itu ya adalah menerima qada dan qadar, keputusan apa yang dibawa oleh Allah kepada Rasulnya. Bahwa Islam itu ada rukun, maka rukun daripada Islam itu adalah pendasinya syahadat. Jadi syahadat ini yang akan memperkuat konstruksi-konstruksi keimanan. Makanya itu ibadah ada tingkatan. Ada tingkatan karena rukunnya beda-beda. Ibarat rumah mah ada beberapa lantai. Lantai itu akan terus naik, kuat, kukuh bangunan manakala pendasinya kuat. Mungkin besinya besi ulir, ya, besi kuat, gede, sehingga beberapa lantai pun kuat. Ini tergantung cakarnya. Ya, artinya tergantung syahadatnya. Seberapa dia punya kekuatan syahadat, di situ dia akan bisa berkembang tentang Islam. Karena syahadat tidak hanya untuk diucapkan, tapi untuk ditekadkan dan diyakinkan, bahkan dibenarkan, sehingga harus menghasilkan daripada Islam. Ya, kalau cuman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sering kita lihat ketika akad nikah. Mau kawin aja syahadat, beres kawin enggak syahadat. Tapi kalau orang yang sholat, dengan sendirinya dia akan selamat dari kekufuran, selamat dari kepurdaran. Kenapa? Karena orang insya Allah tidak akan kufur dan murtad selama 2 kalimat syahadat 9 kali dibaca dalam setiap hari. Makanya orang mau kufur datang waktu duhur, sholat ada syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hilang kekufurannya. Tapi sebaliknya, meninggalkan syahadat berarti meninggalkan sholat. Kenapa saya katakan demikian? Karena syahadat adalah rukun di dalam sholat. Sehingga kalau orang itu sholat tidak baca syahadat dan sholawat, maka tidak sah sholatnya. Tuh, ya. Jadi ini diceritakan oleh Kangjeng Nabi kepada malaikat Jibril, yang malaikat itu menyerupai bentuk manusia. Lalu diceritakan oleh Nabi, yang kedua adalah sholat Islam itu, yang ketiga adalah zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Maka dalam konstruksi rukun Islam tadi, yang berat buat kita itu bukan haji, bukan zakat, bukan puasa, tapi justru yang berat adalah yang tidak membutuhkan modal dan biaya, yaitu sholat. Kalau haji makan jelas, jangankan yang baru daftar, jangankan yang baru beberapa tahun daftar, yang tahun 2020 tinggal ngejingjing koper, hari ini nggak berangkat. Kalau haji mah ada syaratnya. Kenapa ada syaratnya? Karena di situ dalam Al-Quran, walillahi 'alan nas hijjul baiti manis tato'a ilaihi sabila. Jadi ada istito'ah. Ada di situ garis. Punya uang, garisnya nggak ada, tertutup, kelam. Nggak ada uang, garisnya ada, pasti berangkat, kan begitu. Tuh. Tapi kalau sholat mah tidak pakai biaya, tidak pakai paspor, tidak perlu naik pesawat, tidak perlu nunggu bulan Syawal, bahkan tidak perlu mendaftar. Tapi ini ditinggalkan. Jadi urusan bicara haji itu ketergantungan dulu terhadap rukun yang kedua. Kalau rukun yang keduanya udah benar, udah lempeng, udah jelas, Allah pun pasti akan merumuskan kepada rukun-rukun berikutnya. Itu. Ya, makanya ini yang disampaikan oleh Nabi kepada malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Jadi kalau sholat ini lebih berbahaya.
Kenapa lebih berbahaya? Karena nggak ada alasan. Kalau ibadah haji mah, oh saya udah lunas, Ustadz Ali udah beres, tinggal jingjing koper. Tapi karena ini rahasia Allah, ada kodo dan kodar di baliknya, sehingga ketika nggak berangkat tidak akan ada ancaman. Karena bukan kesalahan kita, bukan kita yang membatalkan, tapi karena ada sesuatu hal. Apa sesuatu hal? Uangnya nggak ada, dipakai proyek, sehingga nggak bisa menggantikan untuk ongkos, maka itu akal-akalan. Yang umur di atas 65 zaman berangkat, padahal tujuannya biar pada mati itu, duitnya nggak kembali, begitu. Sehingga kalau orang-orang yang udah mendaftar haji 12 tahun yang lalu pada mati, dia siap untuk menerima gantinya, boleh keluarganya yang menggantikan. Dulu ketika ibadah haji belum ada jarak tunggu, orang yang meninggal tidak bisa digantikan oleh keluarga, lebih baik pulang uang. Itu dulu. Kenapa? Uangnya ada. Sekarang orang yang meninggal boleh diganti oleh salah satu keluarganya. Kenapa? Karena duitnya nggak ada. Itu. Ayo seperti itu. Ya, kita udah paham. Makanya tanggung jawab dunia, tanggung jawab juga akhirat. Di dunia lolos dari mahkamah konstitusi manusia, tapi di hadapan mahkamah Allah tak seorang pun yang bisa lolos. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Perbuatan baik dan buruk sekecil apapun tidak kelihatan oleh manusia, tapi oleh Allah akan diperlihatkan, bahkan akan dibalas sekecil apapun antara baik dan buruknya. Itu. Sehingga begitu malaikat mendengar penjelasan Nabi tentang Islam, dia manggut-manggut. Aneh para sahabat, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, aneh. Ini orang nggak tahu dari mana arahnya, dari atas, dari bawah, nggak ada yang tahu. Tahu-tahu ada di tengah, sehingga duduk mengadu lutut dengan Nabi. Lalu malaikat Jibril bertanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku apa itu iman. Tuh. Kata Nabi, "Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala." Kata Nabi, iman itu artinya percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikatnya, percaya kepada para rasulnya, dan percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada hari kiamat, dan percaya tentang rahasia-rahasia di balik takdir. Nah, ini termasuknya adalah takdir. Ya. Maka di antara yang menjadikan iman itu harus bisa mampu diamalkan, bukan hanya diucapkan. Kan kita kalau bicara mudah, kudu sabar, kudu narima, dengan kodo dan kodar. Mengucapkan memang mudah, tapi menjalankan sangat susah. Kadang-kadang hati tetap enggak terima. Kadang-kadang hati kita kekeh pengen begitu, padahal kita manusia tidak punya daya. Padahal udah jelas la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan seizin Allah. Tapi kadang manusia sulit untuk menerima kodo dan kodar. Itu. Akan tetapi biar bagaimanapun jelas ini adalah tahapan paling akhir di dalam iman. Kalau dia percaya kepada Allah, itu bisa dibuktikan dengan sholat. Salah satu orang yang beriman kepada Allah adalah sholat. Alamatul imani as-sholatu, tanda-tanda orang beriman ketika dia udah mau sholat, itu udah ada iman. Tapi kalau tidak ada sholat dalam hidupnya, bagaimana mau dikatakan orang yang beriman? Bagaimana Allah akan mengajak sedangkan Allah itu menyeru? Seperti puasa diajak karena Allah tahu siapa yang akan kelak menunaikan ibadah puasa, pastinya orang yang beriman. Makanya panggilannya ya ayyuhalladzina amanu.
Khusus untuk orang-orang yang beriman. Percaya kepada para malaikat, baik malaikat yang ternama nama-namanya ataupun malaikat yang tidak ternama namanya. Karena dalam ajaran akidah Islam, malaikat yang ternama namanya itu ada 10. Kenapa disebut ternama? Karena wajib hukumnya bagi kita umat Islam mengetahui malaikat yang 10 berikut tugas-tugasnya. Andai kata ilmu ini tidak diajarkan di masyarakat Islam, bagaimana kita mau bicara tentang iman? Bagaimana orang akan takut dengan sakaratul maut kalau dia tidak tahu siapa malaikat yang ditugaskan untuk sakaratul maut? Makanya dari kecil itu kita sering diajarkan melalui nadom. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril tugasnya adalah memberikan wahyu. Siapa yang akan diberi wahyu? Ada 2 manusia, yaitu Anbiya'i wal Mursalin, para nabi dan para rasul. Yang bukan kelas nabi, yang bukan kelas rasul, itu tidak akan ada wahyu. Walaupun namanya wahyu. Wahyudin gitu ya. Walaupun namanya wahyu, tetap tidak akan dapat wahyu. Kecuali dia ngaku-ngaku sebagai wahyu, wajar, karena namanya memang wahyu. Yang penting jangan mengaku mendapat wahyu. Kalau dia ngaku-ngaku saya wahyu, cek KTP-nya. Itu, ya. Nah, maka oleh karena itulah ketika orang percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, wajar, karena buktinya ada. Ada. Al-Qur'an ada. Dari mulai kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ini awal daripada seluruh kitab. Dari 104 kitab, semua dikemas dan dikumpulkan oleh Allah, bahkan disalin oleh Allah, terkumpul maknanya ada di dalam Al-Qur'an. Jadi bapak-bapak tidak usah pengen penasaran dengan Zabur, tidak perlu penasaran dengan Taurat, tidak perlu penasaran dengan Injil, tidak perlu penasaran dengan Mushaf Nabi Ibrahim, karena 104 kitab ternyata itu ada semuanya disatukan di dalam Al-Quran. Jadi umat Islam ini akhir zaman paling untung. Kita mengamalkan Al-Quran, tapi hakikatnya sama dengan mengamalkan seluruh kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul. Makanya pahalanya beda. Kalau di zaman Bani Israel, 1 ya 1 aja, 2 ya 2 aja. Tapi kita 1 jadi 700. Itu luar biasa. Makanya untung jadi umat Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Isa alaihi salam meminta kepada Allah agar dia ditakdirkan menjadi umat Kangjeng Nabi. Padahal dia sudah menjadi Nabi dan Rasul. Kenapa udah jadi Nabi dan Rasul malah minta jadi umat Nabi? Kalau kita mah ibaratnya kan ini udah presiden mau jadi santri gitu loh bahasanya. Ada apa ini dibalik santri? Padahal dia udah pangkatnya presiden. Ini udah Nabi, udah Rasul, kok pengen jadi umat Nabi? Banyak yang tidak tahu ada keistimewaan. Makanya ini ada bocoran dari sejarah Nabi Isa. Nabi Isa kelak akan turun karena doanya diijabah oleh Allah. Ketika Nabi Isa turun ke alam dunia, itu menjelang kiamat. 2 riwayat. 1 riwayat 40 tahun. Mau kiamat Nabi Isa turun menghadang Dajjal. Ada riwayat yang lain menjelaskan 7 tahun menjelang kiamat Nabi Isa turun. Tapi turunnya Nabi Isa bukan sebagai Nabi dan Rasul karena waktunya udah lewat. Tapi dia datang sebagai umatnya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab udah nggak ada Nabi dan Rasul lagi setelah Nabi kita. Ya, itu sekelas Nabi Isa luar biasa. Pengen jadi umat Nabi. Kenapa kita yang sudah ditakdirkan jadi umat Nabi malah tidak ada kebanggaan?
malah pada blow on, malah tidak merasa bangga diciptakan jadi umat Nabi. Syukur nggak jadi orang Bani Israel, nggak jadi orang Yahudi. Pikiran kita, ya Allah, alhamdulillah saya begitu lahir dari perut rahim Islam. Nggak repot-repot kita, udah diberi bibit modal oleh Allah. Coba kalau Pak Sobirin misalnya lahir Buddha, bingung. Mending kalau dapat hidayah. Kalau kagak, nah, alhamdulillah ya Allah, saya lahir bukan orang Baduy misalnya. Tuh, itu udah menjadikan bibit kita. Makanya harus kita senang, harus ada kebanggaan tersendiri menjadi umat Nabi. Makanya dalam Al-Quran itu untuk membuktikan mulianya manusia umat Kangjeng Nabi, sampai dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai tanda bukti bahwa Allah telah memberikan kelebihan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan al-insan, manusia, fi ahsani taqwim, dalam rupa bentuk yang paling gagah dan yang paling indah. Kalau Bapak Sobirin tidak percaya kata-kata saya, silahkan ambil kucing, ambil kerbau, ambil monyet, berkacalah dengan mereka, lalu dinilai siapa yang paling keren. Kira-kira kan begitu. Kalau nggak percaya, ya, Pak Sobirin didangdanin pakai kacamata, kambing juga beliin kacamata. Coba, tetap keren manusia, gagah manusia. Tetapi kegagahan kita ini jangan menjadi suatu kebanggaan, harus khawatir. Kenapa harus khawatir? Karena ayat selanjutnya, summa radadnahu asfala safilin. Nantinya mereka kami akan kembalikan kepada derajat yang sangat rendah daripada yang rendah. Aspal itu martabat yang paling dasar, makanya jalan sering diaspal dan aspal itu digiling di salender karena adanya di bawah dasar. Jadi manusia nasibnya akan jadi aspal. Illalladzina amanu, kecuali yang akan tetap mulia, yang akan tetap selamat kalau mereka itu selalu beriman, kalau mereka itu selalu mempertahankan keimanan, wa amilus solihah, dan mau mengerjakan amal-amal kebajikan, palahum ajrun ghairum mamnun, maka mereka akan terus ngalir pahala yang tiada pernah terputus. Insya Allah, ya. Tentunya ini, ya, pembukaan kita sekaligus halal bihalal yang kita buka di masjid kita, kajian setiap malam Sabtu. Insya Allah, kalau guru kita belum bisa untuk kembali aktif mengajar, sementara itu pula saya akan menghandle, akan membadalkan beliau. Tapi syukur-syukur besok dia ngajar, maka saya juga sebetulnya banyak jadwal di luar masalah pengajian. Tapi ini rasa tanggung jawab moral kami sebagai pengurus tentunya. Ya, sebelum ditutup, barangkali ada usulan pemasukan atau tanya jawab, dipersilahkan.